Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sebelum saya mengikuti ujian oceanografi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karuna, saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dari rating 21. Nomor 1. Mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan? Kajian biologi reproduksi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan karena keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan tergantung pada pemahaman yang baik tentang siklus hidup dan perilaku reproduksi ikan. Beberapa alasan mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Menentukan ukuran minimum tangkapan atau UMT. Ukuran minimum tangkap adalah ukuran ikan yang harus ditangkap agar ikan tersebut dapat mencapai kedewasaan reproduksi dan menghasilkan keturunan yang cukup untuk mempertahankan populasi. Mengurangi pemanenan ikan yang berlebihan. Ikan yang belum matang secara seksual masih membutuhkan waktu untuk berkembang biak dan mempertahankan populasi. Menjaga kualitas genetik. Populasi ikan yang kecil atau terpencil dapat mengalami masalah genetik seperti penurunan keragaman genetik dan peningkatan kelainan bawaan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan musim peminjahan ikan? Menentukan musim peminjahan ikan dan pola migrasi ikan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan musim peminjahan ikan dan pola migrasi ikan adalah sebagai berikut. Studi histologi gonad. Studi histologi gonad dilakukan dengan mengambil sampel jaringan gonad ikan untuk memeriksa tahap perkembangan sel reproduksi. Pengamatan terhadap ikan. Observasi langsung terhadap ikan dengan menggunakan alat bantu seperti kamera dan sonar dapat membantu menentukan pola migrasi ikan. Pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal tentang lingkungan dan ekologi suatu daerah juga dapat membantu menentukan musim peminjahan dan pola migrasi ikan. Nomor selanjutnya, bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan? Adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan yang bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Jelaskan terlebih lanjut. Ruang migrasi ikan dari air laut ke air tawar disebut anodormus, dan air laut ke air tawar disebut katadormus. Ikan mengadakan migrasi dengan tujuan untuk meminjah, mencari makanan, dan mencari daerah yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Migrasi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Apakah perubahan faktor fisika dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Ya, perubahan faktor fisik dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Beberapa faktor fisika dan kimia laut yang dapat mempengaruhi pola migrasi ikan adalah suhu air laut, kepadatan air laut, arus laut, ketersediaan makanan, dan tingkat keasaman atau pH air laut. Suhu air laut. Perubahan suhu air laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Arus laut. Arus laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dengan membawa ikan ke tempat yang berbeda. Tekanan keasaman pH air laut. Perubahan tingkat keasaman air laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dengan mempengaruhi tingkat kelarutan oksigen di air laut. Bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut dan mungkin terjadi? Kaitkan dengan produktivitas primer. Ikan dapat mengadaptasi perubahan kondisi lingkungan laut dengan berbagai cara, termasuk perubahan pola migrasi waktu peminjahan dan perilaku makan mereka. Selain itu, spesies ikan tertentu dapat berkembang biak di lingkungan laut yang berbeda, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan. Salah satu cara adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut adalah bergantung dengan produktivitas primer yang ada di laut. Produktivitas primer adalah jumlah biomasa tumbuhan laut atau fitoplankton yang dihasilkan melalui fotosintesis. Fitoplankton merupakan sumber makanan utama bagi ikan dan organisme laut lainnya. Ketika kondisi lingkungan laut berubah, seperti peningkatan suhu atau perubahan dalam ketersediaan nutrisi, produktivitas primer dapat berubah. Dalam kasus seperti ini, ikan dapat mengadaptasi dengan mencari daerah dengan produktivitas primer yang lebih tinggi atau dengan mengubah perilaku makan mereka untuk mencari sumber makanan. Sebagai contoh, beberapa spesies ikan dapat mengalami perubahan pola migrasi
mereka untuk mengikuti perpindahan musiman dari sumber makanan yang tersedia. Ikan yang bermigrasi juga dapat mencari daerah dengan produktivitas primer yang lebih tinggi, seperti daerah yang di mana air laut lebih dingin dan nutrisi lebih tersedia. Beberapa spesies ikan juga dapat mengubah perilaku makan mereka, seperti mencari mangsa lebih mudah dijangkau atau mencari sumber makanan alternatif ketika makanan utama mereka tidak tersedia. Cukup sekian ujian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat hasil yang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.